Ayo, siapa yang mau baca? Silakan. Ya, Ya, silakan baca. sistem katrol seperti gambar di bawah. Katrol berupa silinder pejal homogen yang dapat berotasi tanpa gesekan terhadap sumbunya yang tetap. Massa beban M1 sama dengan M, katrol M besar sama dengan 2M, massa beban M2 sama dengan 3M, dan diameter katrol D. Bila percepatan gravitasi G dan sistem bergerak tanpa pengaruh gaya luar, percepatan sudut rotasi katrol sebesar. Ya. Oke. Ditanya percepatan sudutnya berapa? Ya. Silakan kalau mau dicoba. Nah, sekarang beban M2 ini lebih besar dari M1. Ya. Ini akan punya berat W2 yang besarnya M kali G. Gitu ya. M-nya M berapa? M2. Ini juga ya. W1 besarnya M1 kali G. Nah, kita lihat M2-nya lebih besar dari M1. Akibatnya yang ini akan tertarik ya, tarik ke atas, ini akan ke bawah. Nah, di sini katrolnya akan berputar. Itu ya. Dia punya jari-jari. Jari-jarinya sebesar R. Jari-jarinya sebesar R. Karena diameternya itu adalah D, maka nilai jari-jarinya katrol itu sama dengan setengah diameter kan? Setengah diameter. Nah, kalau katrol ini berputar, dia mengalami putaran dalam bentuk gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar berubah beraturan berarti ada percepatan sudutnya. Ya, percepatan sudut rotasi. Percepatan sudut rotasi. Kalau ditanya berapa percepatan sudut rotasi, yang paling gampang kita cari percepatan tangensialnya dulu. Percepatan tangensialnya A itu besarnya adalah alfa dikali R. Paham ya? Nah, saya tidak turunkan rumusnya, kalian tinggal pakai saja. Sekarang kita lihat nih, katrolnya itu apa? Katrolnya berupa silinder pejal. Kalau silinder pejal itu ada momen inersia yang besarnya I sama dengan setengah massa katrol ya, kali R kuadrat. Nah, ini ada dari tabel. Ini ada dari tabel. Ya, ini ada dari tabel. Ini kalian bisa lihat tabelnya sebentar seperti ini ya. Nah, ini kalian perhatikan ya, lihat dulu ya. Ini setengah MR kuadrat. MR kuadrat 2/5. Nah, yang ini ya, yang ini saya namakan K, koefisien ya. Ini koefisiennya berarti kalau tidak ada ini 1 gitu ya. Ini koefisiennya 2/5, ini koefisiennya 1/12. Paham ya? Nanti ini diberikan, saya balik lagi. Nah, kita lihat ya. Berarti kalau gitu kita bisa simpulkan nilainya K dari momen inersia ini tinggal gini ya, K M R kuadrat. Ini nilai K-nya ya. Ini nilai K-nya. Nah, sekarang kita perhitungan dulu nih, mencari A. A itu gimana? A ya, A. A itu bagaimana? Oke. Kita lihat. Ya.
Kalian ini aja ya. Tolong diingat ya, ini rumus simpelnya. Percepatan sama dengan W2, artinya berat yang lebih besar dikurangi berat yang lebih kecil, itu ya. Kalau berat kan itu M kali G kan. Nah, ini kebetulan yang lebih besar M2-nya kan. Per, ingat, M1 tambah M2. Oke, suara saya terdengar ya. Tadi ada tulisan saya tidak stabil nih internetnya. Ya, tadi saya ada tulisan tidak stabil. Ditambah, gitu ya, koefisien dikali massa. Massa dari benda yang mengalami momen inersia itu siapa? Dalam hal ini katrol, gitu ya. Nah, dari sini kalian sudah dapat menghitung nih berapa besarnya A. Gitu ya. Berapa besarnya A? A ini adalah percepatan tangensial. Ya, percepatan tangensial yang ada hubungannya sama percepatan sudut. Ya. Ada hubungannya dengan percepatan sudut. Nah, kita hitung dulu A-nya, baru kita kembali ke alfa. Yuk, berapa ketemu A-nya? A sama dengan, oke silakan. Bentar, Pak. Itu M besar di bawah kan, Pak? Kenapa? Yang mana? M besar di bawah. Oh, M besar itu adalah massa dari benda yang mengalami momen inersia itu siapa? Kan dalam hal ini katrol ya. Jadi M besarnya untuk memberi indeks bahwa ini adalah massa katrol. Ya. Jadi dari soal ada massa katrol nilainya M besar yang harganya sama dengan 2M. Kalian tinggal substitusikan saja. Ini rumusnya diingat ya. Itu turunan dari rumus mana, Pak? Ini turunan rumus dari kita ngitung momen inersia ya. Kalau dihitung disimpulkan seperti itu, tuh ya. Nanti saya beritahu, tapi nggak usah sekarang ya, kapan-kapan ya. Atau nanti saya kasih tahu cara menurunkannya gitu ya. Tapi saya pikir sih tinggal pakai saja ya. Yang penting tinggal pakai saja seperti ini, gitu ya. Umumnya ujian kita itu dibatasi sampai sini gitu ya untuk menghitung percepatan umumnya ya. Oke, ini saya turunkan lagi. Kita hitung A-nya dulu. Kalau sudah dapat A-nya, baru kita bisa menghitung alfa-nya ya. Berapa dapat A-nya? 1/3G. A-nya ya. Coba kita sama-sama hitung ya. Oke, sama-sama kita hitung. Percepatannya adalah M2 kurang M1. M2-nya berapa? 3M ya. 3M. M1-nya? M ya. Coba kita lihat. Ya, iya betul M. Oke, betul M. Kali G ya. Per.
M1-nya itu M plus 3M plus. Nah, kita lihat momen inersia dari katrol, gitu ya. Dari katrol yang berupa silinder pejal adalah I, ini ya. I setengah mr kuadrat, berarti nilai koefisiennya itu setengah kan? Berarti kita masukkan aja. K-nya kemari setengah. Setengah dikali M besar, ya. M besar ini dari soal, nilai M besarnya dari soal, nilai M besarnya itu sama dengan 2M, gitu ya. Nilai besarnya itu, M besarnya itu 2M. Tinggal masuk aja. M besar langsung kita ganti dengan 2M. Berarti A-nya dapat dihitung nih. Yang atas jumlahnya berapa? 2M ya. 2M. Yang bawah berapa M? 5M. Oke. Kita belajar ngitung cepat ya. 2M, 5M. M-nya habis dibagi ya. Tinggal apa? 2/5G. 2M, M-nya habis dibagi. G. Nah, sekarang yang ditanya adalah alfa. Yang ditanya alfa, kalian punya rumus yang ini tadi ya. Saya lanjutkan. A sama dengan alfa kali R. R itu apa? R itu adalah jari-jari ini. Ya. Jari-jarinya kan setengah diameter ya. Nah, diameternya itu katanya D. Berarti kita masukkan aja nilai A-nya yang sudah kita hitung, kita tulis 2/5 kali G sama dengan alfa. R-nya itu adalah setengah diameter. Dari situ kita bisa menghitung alfa yang ditanya dari soal. Kali silang aja. 2 kali 2, 4. G per. D-nya turun ke bawah. 5. Ini jawabannya ya. Nah, sebentar. Saya naik dulu sebentar ya. Ini tadi soalnya seperti ini ya. Ini angka-angkanya kita masukkan. Ini nilai M-nya kan? Nilai M-nya sama dengan 2M. Ya. Sama dengan 2M ini. Ya kan? Ini ganti 2M. Jadi ketemu jawabannya. Ada nggak? 4G per 5D. C ya. Oke, jadi yang saya tulis ini gimana kita cara menyelesaikannya seperti ini. Nanti saya bagikan PDF-nya ya. PDF-nya saya bagi. Kalian tetap aja nulis dulu, nggak apa-apa. Ini rumus yang dikurung, hijau, merah, diingat ya. Suatu saat berguna. Ini misalnya dulu. Jadi kalau bisa, kalau katrol diperhitungkan momen inersianya, kalian ingat ya, kalau katrol diperhitungkan momen inersianya, persamaannya seperti yang di kotak hijau ya. Persamaannya seperti ini. Nah, kalau momen inersianya tidak diperhitungkan, berarti nilai K-nya berapa? Saya tanya deh. 0 kan? Ya, 0.
0 kan? Nah, waktu Pak Subo kan pernah kasih soal, biasanya kalau soal katrol, momen inersia yang tidak diperhitungkan, jumlahnya berapa? Biasanya soal itu biasa jumlahnya M1 tambah M2 10 kan? Nah, 10 sama 10 M1 tambah M2-nya sama G habis kan? Jadi seakan-akan itu kalau katrol tanpa momen inersia dan jumlah M-nya 10 itu seakan-akan percepatannya selisihnya kan? Ya kan? Selisih massa. Oke, ini momen inersia diperhitungkan. Sudah belum? Bentar. Boleh ke soal selanjutnya? Belum ya? Sudah boleh belum soal selanjutnya? Ah, Boleh ya, Pak. boleh ya. Coba deh. Kalian sekarang coba soal ini. Ya. Siapa yang mau baca? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Balok bermassa 4 kg diam di atas lantai dengan koefisien gesek antara balok dan lantai 0,1. Kemudian balok ditumbuk secara sentral dan elastis sempurna oleh benda bermassa 6 kg dengan kecepatan 5 meter per second kuadrat arah horizontal. Nah, itu kecepatan satunya meter per second ya, ini salah cetak kali ya. Iya. Akibat tumbukan tersebut, balok bergerak di atas lantai dan mampu menempuh jarak sepanjang titik-titik meter. Nah, mampu menempuh jarak berapa gitu ya. Jadi balok bermassa 4 kg diam di atas lantai gitu ya. Baloknya diam di atas lantai. Gitu, baloknya diam di atas lantai. Jadi ada balok gitu ya. Masanya 4 kg diam di atas lantai. Nih, misalkan baloknya ini. Oh, sorry. Itu ya. Misalnya baloknya ini. Dianggap udah kena lantai ya. Terus ditumbuk sama benda yang lain ya. Kemudian balok ditumbuk secara sentral dan elastis. Sentral itu pusat ya. Elastis sempurna oleh benda 6 kg. Katakanlah bendanya yang 6 kg di sini. Gitu ya. Oke. Ini adalah benda pertama ya. Ini adalah benda yang pertama tadi ya, yang diam saja kan. Diam saja. Ini kalau diam kecepatannya berapa? 0 ya. Ini benda yang kedua. Benda yang kedua itu dia punya kecepatan yang besarnya dari soal 5 meter per second. Dia bergerak kemari gitu ya, bergerak menumbuk benda kedua, benda pertama ya. Akhirnya benda pertamanya itu bergerak kemari, benda pertamanya ya. Benda pertamanya pindah nih kemari. Nah, benda pertamanya pindah kemari. Yang ditanya itu adalah berapa nih perpindahannya, jaraknya. Jadi S-nya berapa? Dia waktu bergerak dari keadaan ini ya, dari diam bergerak. Bergeraknya itu ada gaya gesek pastinya. Ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan gerak benda. Ada gaya geseknya.
Gitu. Akibatnya sampai di sini bendanya berhenti. Yang ditanya S-nya ini berapa? Oke. Kalian ingat kan persamaan momentum gimana? MA VA atau M1 V1 plus apa? M2 V2 sama dengan apa? M1 V1 aksen plus apa? M2 V2 aksen. V2 aksen. Oh, sorry, aksennya terlalu jauh. V2 aksen. Dari soal itu ya, dari soal kita diberitahu koefisien gesekan ada 0,1. Terus ada kata-kata di sini elastis sempurna. Elastis sempurna. Gitu ya. Atau ini. Ya, elastis sempurna. Sorry. Nah, kalau dia elastis sempurna ya, itu nilainya berapa? Ada nilai yang namanya E, koefisien restitusi ya. Nilainya itu kalau dia elastis sempurna itu nilainya sama dengan 1. Masih ingat gimana rumusnya? E sama dengan gitu ya. Minus kalau di sini V2 aksen ya dikurangi V1 aksen, maka di bawah adalah V2 kurangi V1. Bisa? Gini ya, kalian ingat ya, kalau ini 2 bukan 1, ini 2. Kalau 2 1 di bawah 2 1 juga ya. Yang atas adalah setelah tumbukan. Jadi ada aksennya. Lalu kita masukkan yuk berapa nilainya nih. Ya. Ini kan kita diminta menghitung kecepatan 1. Ya, kecepatan benda 1 dari diam jadi bergerak. Nah, berarti kita masukkan nih sekarang nilai E-nya 1 sama dengan min kurung V2. Min apa? V1 aksen per. Gitu ya. V2-nya ada ya? 5 ya? Oh, 5 ya. Nah, ini mula-mula diam kan? Oke. Jadi ketemunya gimana? Kita kali silang ya. Ini di bawah jumlahnya 5 kan? 5 sama dengan min masuk kemarin jadi min V2 aksen plus V1 aksen. Tanda minusnya kita masukkan jadi ketemu gini kan? V1 aksen min V2 aksen. Maaf, saya turunkan aja ya. Oke, saya sebelah sini aja. 5 sama dengan V1 aksen kurang V2 aksen. Oke. Sekarang yang bergerak ya, yang kita lihat yang bergerak adalah V1-nya ya. V1-nya bergerak jadi V1 aksen gitu. Jadi V1 aksen. Berarti ini kita substitusikan nih V2-nya. Nilai V2-nya kita ganti dengan V1. Gimana? Berarti tinggal gini kan? V2 aksen bisa diganti dengan apa? V1 aksen kurangi 5. Pindah ke Mario, kita kerjakan ya. M1 4 mula-mula diam gitu ya. Ditambah 2. Berapa tuh? M2-nya 6. Oke, 6. V2-nya 5 sama dengan M1 4 kali V1 aksen plus M2 6 kali. Nah, V2 aksennya
diganti nih yang ini ya, V2 aksennya. Ini persamaan apa, Pak? Ini persamaan yang ini namanya koefisien restitusi ya, E. Ini persamaan momentum yang ini ya. Nah, ini substitusikan nih V2 aksen yang ini ya, V2 aksen yang ini gantikan dengan ini. Substitusikan. Gitu. Jadi sama saja, Pak. V1 aksen kurang li itu. Garis silang. Jadi ketemunya berapa nih? Ruas kirinya berapa? 0 plus 30. 0 plus 30. 4V plus 6V min 30. V1 aksen gitu ya? Plus 6V1 min 30. Aksen min 30. Ini kita pindahin kemari. 60. 60 ya, 30 tambah 30 sama dengan 10V 1 aksen. 10 V Di 6. Jadi baru ketemu V1 aksennya berapa? 6. Oke, jangan ini dulu, jangan nulis dulu. Nah, sekarang setelah bendanya ditumbuk ya, setelah ditumbuk sama benda 2 nih, setelah ditumbuk di sini, dia punya kecepatan kan? Besar berapa? 6 meter per second. Nah, jadi ini ada V0-nya yang dapat dari V1 aksen. Gitu. Paham ya? Ditumbuk dok. Jadi punya kecepatan awal sampai akhirnya dia berhenti. Kalau berhenti di sini VT-nya 0 kan? VT-nya 0 ya? Paham? Jadi benda ini tadinya diam, ditumbuk jadi bergerak. Setelah bergerak karena ada gesekan akhirnya berhenti. Oke. Nah, setelah berhenti ditanya nih, jaraknya berapa? Oke, kita pakai rumus-rumus praktis saja, tidak usah diturunkan. Kalau kita ketemu soal ada V0-nya, terus berhenti, ada gesekannya, ditanya jaraknya, maka pakai rumus ini aja. V0 sama dengan akar 2 kali koefisien gesek kali G kali S. Gitu ya. Ini nilainya merupakan V0 ya, merupakan V0 satu aksennya. Nih ya, nih. Lihat ini. Kalau yang V0 setengah GT itu, Pak? Oh, itu kalau G itu di sini terhitungnya dari gaya gesek ya. Paham ya? Kecuali kalau bendanya ada hubungannya dengan gerak vertikal, gerak naik dan turun. Tapi di sini ada gaya gesek yang bisa dihitung. Kan jangan lupa ya, nanti. Nah, ini nggak terlalu rumit, tapi rumusnya diingat saja. Kita masukkan dulu ya. Ini kan sebenarnya persamaan ini dari mana? Persamaan ini dari sini. Kalian kan punya yang persamaan ini kan? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ingat nggak rumus itu? Ingat, Pak. Ingat, Pak. Ingat ya, rumus ini. Nah. Oke. Sekarang kalau mau kemari, ini kan berhenti kan? Sama dengan V0 kuadrat plus 2. Kan yang namanya percepatan itu apa? Gaya dibagi massa kan? Iya. Ya. Tapi gaya yang ada kan gaya gesek. Gaya gesek arahnya berlawanan kan? Min. Kali S. Maka 0 sama dengan V0 kuadrat plus jadi min nggak? Min 2fx. Min 2fk. Jadi min ya. Jadi min gitu ya. 2fk. Fk itu di benda bidang normal kan sama saja dengan koefisien gesek kali gaya normal ya. Gaya normal itu apa? M kali G kan? M kali G. Di bidang datar. Per M ya. M-nya habis dibagi kan? Habis. M-nya habis dibagi. Terus kita pindah nih. Ya, kita pindah jadi 2
ya kali G kali S sama dengan G0 kuadrat. Ini kan? Ya. Yang ini. Sama kan sama ini? Iya, Pak. Nah. Berarti tinggal masukkan aja yuk. Supaya akarnya hilang, diapakan? Kuadrat ya. 6 kuadrat sama dengan 2. Berapa koefisien geseknya? 0,1. 0,1 ya. 0,1 kali gravitasi kali, berarti S-nya bisa dihitung ya. Ini kan pasti 36, ini 2. Nah, ini aja udah 1 ya. 2S. Berarti 1, S-nya 2S. 13. 18. 18. berapa S? 18. Coba, ada nggak? Ini ya. Itu yang E sama dengan 1 itu apa, Pak? Dari mana? Oke. E sama dengan 1. E itu adalah koefisien restitusi ya. Jadi saya jelasin sini ya, nggak apa-apa ya. Nilai E itu antara 0 dan 1. Gitu. Kalau tumbukannya lenting sempurna, gitu ya, itu nilai E-nya 1. Kalau lenting sebagian, gitu, nah nilai E-nya ya itu bisa pecahan ya, bisa pecahan, tapi dia tidak pernah lebih dari 1, bisa setengah, bisa 1/4, bisa 1/5. Kalau tidak lenting sama sekali ya, tidak lenting sama sekali, itu nilai E-nya sama dengan 0. Nah, kalau E-nya sama dengan 1, itu biasa ada kata-kata tumbukannya lenting sempurna. Mana? Elastis. Elastis atau lenting itu sama ya. Elastis sempurna, berarti nilai E-nya 1. Kalau nilai E-nya 1, tinggal masukkan seperti ini persamaannya. Sorry, kecuali. Itu yang min F2 aksen kurang V1 aksen per V2 dikurang V1 itu emang udah rumus ya, Pak? Ya, ini memang rumusnya. Ini memang rumus gitu ya. Ini memang rumus. Ini diingat ya. Nah, ini diingat. Nah, nanti nilai E-nya kalau dia lenting sebagian itu diberitahu dari soal. Misalkan tumbukannya elastis sebagian, gitu ya. Elastis sebagian dengan nilai koefisien restitusi setengah, berarti ini setengah, gitu. Tapi kalau dia bilang lenting sempurna, berarti kamu harus tahu lenting sempurna berarti E-nya sama dengan 1. Kalau tidak lenting sama sekali, berarti E-nya 0. Jadi kalau tumbukannya tidak lenting, jadi ini misalkan ada benda ya, ini benda 1, benda 1, benda 2. Nah, ini tumbukannya tidak lenting ya, tidak lenting seluruhnya, tidak lenting. Nah, 1 bertumbukan dengan 2. Nanti setelah tumbukan bendanya jadi 1. Gini. 1 sama 2. Persamaan momentumnya jadinya M1V1 tambah M2V2. Jadi kan dia bareng-bareng ya. Berarti kecepatan sama. M1 tambah M2 kali V aksen. Gitu. Kalau lenting sempurna, kita tidak bisa seperti yang bawah. Kita harus menggunakan persamaan yang ini kalau lenting sempurna. Tapi substitusikan salah satu V-nya. Ya, substitusinya dari sini. Ya kita hitung dulu E-nya kan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ya boleh disalin untuk memperlancar rumus-rumusnya, diingat. Nanti saya kasih PDF-nya. Ini sampai di mana? Pak, tadi FK per M dari mana, Pak? Oh, FK per M. Kita lihat ya, bendanya ini. Kan benda ini mengalami gaya perlawanan ya. Gaya perlawanan, gaya gesek kan? Gaya gesek arahnya kemana? Berlawanan arah gerak benda kan? Kecepatan. Nah, benda ini kan punya berat ya, punya berat. Nah, di bidang datar pasti ada gaya normal kan? Nah,
Gaya normalnya di bidang datar itu sama dengan beratnya. Yang namanya gaya gesek, jangan lupa, kan apa? Koefisien gesek dikali gaya normal. Atau koefisien gesek, gaya normal kan sama dengan W. Ini sama aja dengan koefisien gesek. W itu sama dengan apa? M kali G kan? Iya, Pak. Nah, jadi kalau kita masukkan, masuk kemari ya. Nih. Kan? Koefisien gesek kali M kali G. Tapi ini kan per M, jadi M-nya habis dibagi. Oke. Tapi rumus yang mana ya? Nah, rumus yang ini kalian hafalkan aja nih, sudah lama nggak keluar nih. Siapa tahu nanti terpakai ya. Jadi FK per M tuh ngegantiin posisi A ya, Pak? Iya, perlambatan ya. Jadi perlambatan. Ya kan? Dia kan gayanya melawan kan kalau gaya gesek kan? Kalau gayanya melawan kan yang namanya benda punya massa, punya gaya, pasti punya percepatan. Tapi ini sekarang yang terjadi adalah gayanya gaya perlawanan, berarti perlambatan, ya kan? Gaya gesek dibagi massa itu sebenarnya juga percepatan, tapi percepatan yang arahnya berlawanan dengan gerak benda. Sampai mana nih? Sampai sini cukup ya? Yang mau nyalin sampai sini cukup ya? Pak, ntar dikasih nggak Pak ini ya? Kasih PDF-nya dikasih. Catatan. Nah. Oke. Tapi kamu ikutan nulis ya. Ikutan nulis tujuannya supaya kamu apa ya, tidak kaku nanti kalau ketemu soal seperti apa gitu. Oke, kalau sudah, boleh saya tambah soalnya lagi? Oke, sebentar. Ini berapa yang hadir?
Oke, coba selanjutnya. Ini ya kita intermezzo dulu deh ya. Intermezzo dengan soal sebab akibat. Nah, kalau sebab akibat, masih ingat kan cara jawabnya ya? Kalau benar-benar berhubungan ABCD kan. A gitu ya. Benar-benar berhubungan A, benar tidak berhubungan B, dan seterusnya gitu ya. Gimana nih? Periode bandul sederhana ketika berada dalam lift yang sedang naik dipercepat, makin lama makin kecil. Saya gambarkan liftnya saja deh. Ya. Misalkan gini. Gitu ya. Atau kamu lanjutkan dulu, nggak apa-apa boleh. Biar rapi ya. Ini sekarang kita supaya mengantarkan logikanya ke kalian gampang gini. Ini misalkan ada orang gitu ya, ada orang aja dulu, ada orang, orangnya di dalam lift gitu. Orang ini pasti punya berat ya, berat W. Dia menginjak lantai lift, berarti ada gaya apa? Ada gaya Normal. ada gaya normal. Sekarang liftnya bisa naik, bisa turun, ya. Ada gaya normal, ada gaya berat. Berarti ada resultan gaya kan? Ada resultan gaya. Tegangan tali nggak ada, Pak? Kenapa? Tegangan tali. Gaya tegangan tali. Oh enggak, ini orang kan, orang di dalam lift. Jadi saya tidak, jadi yang kita perhatikan orangnya aja ya, orangnya aja. Talinya kan di luar lift ya, di luar lift. Ini kita perhatikan ya. Jadi ini misalkan orang punya berat W, dia menginjak lantai lift. Berarti ada gaya normal dari lantai lift ke atas. Jadi ada resultan gaya yang besarnya adalah jumlah dari kedua gaya ini. Itu sama saja dengan massa, ini pasti massanya orang. MG min N. Kali. Sekarang gimana nih? Kalau liftnya turun, gitu ya. Kalau liftnya turun, gitu ya. Turun dipercepat. Salah, turun dipercepat atau naik dipercepat. Kalau kita pakai logika, kalau dia turun, itu W sama N besaran mana? Kalau turun. W. Besaran W. Berarti persamaan tinggal gini. W min N sama dengan M kali A. Kalau turun ya. Nah, kita lihat nih. Berarti ini kan sama aja gini kan. M kali G kurangi N sama dengan M kali A. Kalau kita gabungkan G sama A-nya, kan kita peroleh gini kan. Kali G min A. Gitu kan. Min A kali apa? Yeah. Sama dengan N. apa? N. Gitu ya. Ini liftnya apa? Turun ya. Oke. Jangan bingung dulu nih. Jadi saya ngantarkan logikanya kembali. Sekarang kalau liftnya naik, logikanya kalau naik, W sama N besaran siapa? N. Ya, besaran N kan? Berarti N kurang W sama dengan M kali A. Berarti nilai N-nya sama dengan W ditambah N. Ya. MA plus W. Iya. Atau boleh juga gini kan? M kali G tambah A. Setuju? Matematikanya sama kan? Pak, M itu masa apa, Pak? Masa orang. Bukan masa liftnya? Bukan masa lift. Kita bicara orang ya. Oh, Ini masa orang M. M. Oke. Saya tulisnya begini. M ini masa orang ya.
M itu massa orang. Nah, kalian lihat ya, kalau naik itu ternyata G plus A. Kalau turun ternyata apa? G min A. Pengertian ini tahu ya? Nah, sekarang kita ke bandul nih. Periode bandul sederhana ketika berada dalam lift sedang naik dipercepat, makin lama makin kecil. Gimana nih? Oke. Bandulnya saya taruh di sini. Gitu ya. Kan kalau bandul digerakkan kan dia ada kemari, nanti kemari gitu ya. Oke. Yang namanya kalau mula-mula ada di sini satu gitu ya. Yang namanya satu periode itu misalkan dari satu, oh kita gerakan ke sana. Dua, dari dua kembali lagi ke satu, dari satu kemari. Katakanlah ketiga, dari tiga kembali lagi ke satu. Paham ya? Yang namanya satu periode, jadi mulai dari mana berakhirnya di situ lagi. Jadi kalau dimulai dari 3, 1, 2, 1, 3. Nah, sekarang sudah tahu ya pengertian periodenya seperti itu. Oke, saya langsung aja. Nah, periode bandul sederhana ketika berada dalam lift sedang yang naik ya. Lift yang naik dipercepat, makin lama makin kecil. Benar apa salah? Masih ingat nggak persamaannya? Langsung ya. T sama dengan 2pi gitu ya. Ini kan ada gravitasi kan di sini ya, ada gravitasi yang arahnya selalu ke pusat bumi, gravitasi. Di sini ada panjang tali. Panjang tali ini saya namakan L. T sama dengan 2pi akar. Oh sorry, ini kok ada sama dengan sih tadi. Nah, T 2pi akar L per G. Sudah? Nah, ini adalah bandul bila bandulnya dalam keadaan dia tidak digerakkan. Yang tidak digerakkan siapa? Posisinya ini yang tidak digerakkan. Ini bandulnya katakanlah di laboratorium, dia diam, gerak-gerak. Tapi sekarang dia dikasih percepatan ke mana? Periode bandul sederhana ketika berada dalam lift yang naik dipercepat makin lama makin kecil. Ini maksudnya dia dikeataskan gitu, dikeataskan, ya kan? Dikasih percepatan A ke atas. Berarti sekarang periodenya jadi T sama dengan 2pi akar L per G. G-nya tambah percepatan. Gitu ya. Atau kadang-kadang orang nulisnya gini. Oh, kalau G-nya berubah, T sama dengan 2pi akar L per G juga, tapi G aksen. Nah, nilai G aksen itu ini. G A. Nah, kita lihat ya, periode bandul sederhana ketika berada dalam lift yang naik dipercepat makin lama makin kecil. Benar apa salah? Kalau dia naik, ya berarti angka ini gimana? Makin besar. Makin besar ya. Kalau penyebutnya makin besar, berarti ini makin kecil kan? Iya. Ya. Nah, ini makin besar, kecil. Jadi pernyataannya ini benar. Sekarang alasannya. Periode bandul berbanding terbalik dengan akar percepatan gravitasi. Sebab periode bandul berbanding terbalik dengan akar percepatan gravitasi. Coba, ada hubungannya nggak? Ada, Pak. Ada ya? Oke. Nah, gravitasinya ya kita namakan sekarang G aksen. Ya. Jadi benar, ya. Oke, benar-benar. Ini apa? Berhubungan ya. Pak, mau tanya, Pak. Iya, boleh. Misalkan pernyataan kedua itu
tulisannya gini, periode bandul berbanding lurus dengan akar panjang tali gitu. Oh, Itu kan benar. nggak ada hubungannya kan sama gerakan sama Tapi gravitas nggak ya? berhubungan ya? Tidak berhubungan gitu, tidak berhubungan ya. Oke, Pak. Kan talinya nggak berubah pada saat dia naik ataupun turun liftnya ya kan? Iya, Pak. Gitu ya. Tadi pagi mobil saya mogok sebab kemarin sore kaca spionnya nggak dilap. Benar-benar nggak berhubungan tuh ya. Oke. Oke, boleh saya ganti? Oke, saya lompat dulu ya ke listrik statis dulu. Ini kalau ketemu soal begini gimana? Coba deh jawab. Ini pakai dua loop itu, Pak. Boleh pakai cara apa aja boleh, nggak masalah ya. Perhatikan gambar rangkaian listrik ini. Oke, silakan yang mau baca, boleh, silakan. Siapa yang mau baca? Saya, Pak. Malu-malu. Ya, silakan. Perhatikan gambar rangkaian listrik ini. Apabila titik A dan titik B disambungkan atau dihubungkan dengan kawat penghantar yang memiliki hambatan 0,002 ohm, hitung kuat arus yang mengalir melalui kawat penghantar itu. A dan B disambung atau dihubungkan dengan kawat penghantar. A dan B kita hubungkan ya. Misalkan kawatnya gini aja deh biar bagus. Gitu. A dan B ya mungkin seperti ginilah kira-kira. Ya. Oke, kalau ketemu soal ini soal gratis ya. Soal gratis, kalian pakai cara jembatan Bridgestone saja. Jembatan Bridgestone itu artinya apa? Kalau dikalikan silang, itu nilainya kalau jembatan Bridgestone itu harus sama, biar bisa dihitung. Gitu ya. Ini kita coba kali silang. Ini saya namakan R1, ini saya namakan R2, ini saya namakan R3, ini saya namakan R4. Oh, 4 ya. Nah, kita kalikan silang yuk. Kalikan silangnya gimana? Ayo. Kalau ketemu soal seperti ini,
Kita lihat ya, yang penting ini ujung-ujung R2 dan R4 ini bertemu. Ini juga ujung-ujung R3 dan R1 bertemu. Maksudnya di gambar ini gitu ya. Kalau kita kalikan silang R1 kita kalikan dengan R berapa nih silang? Ayo, R berapa? 4. R4. Itu yang lainnya apa? R2, R3. R2, R3. Oke, 1 kali 4, yang R1 kali R4 berapa? 16. 12. Nah, R2 kali R3 berapa? Sama 16. Sorry. Oh, ini star delta ya, Pak? Iya, star delta tapi nggak star delta. Ini jadi jembatan Winston kan? Nah, Oh, ternyata karena sama ya, nah, karena hasil kalinya sama kan? Ya. Kan hasil kalinya Ya. bisa lebih besar, bisa lebih kecil, bisa sama. Kalau ini sama, maka yang antara A dan B itu tidak ada arus atau arusnya 0. Paham? Paham. Ya, gitu aja jawabnya. Ya, Berarti 0 dong. 0. Gimana Pak? Gimana Pak? Ya, kalau ketemu soal seperti ini, ya ditanya nih, ya ditanya antara A dan B. Oh, kalian lihat nih, R yang ini sama R yang ini ujungnya ketemu. R ini sama R ini ujungnya ketemu. Ini hanya masalah baca gambar ya, masalah baca gambar. Itu nandain kalau seri ya, Pak? Iya, ini seri ya. Tapi ini kan jadi paralel. Ujung ini sama ujung ini ketemu ya. Sekarang yang ditanya antara ini nih, arusnya berapa? Gitu. Kalau di jembatan Winston kan ini kan ada galvanometer ya. Nah, kalau kali silangnya harganya sama, nilainya sama, itu galvanometernya akan menunjukkan 0. Galvanometer itu adalah ya galvanometer G ini galvanometer ya. Biasanya kan kalau percobaan gini kan, kalau galvanometer itu nilainya 0, ya. Kalau kali silangnya ini nilainya sama, itu pasti galvanometernya itu sama dengan 0. Sama dengan 0 berarti ini artinya arus sama dengan 0. Berarti di sini tidak ada arus. Gampang kan ketemu soal gini? Kelihatannya soalnya serem, tapi dihitung, oh ternyata 0. Bisa ya, 4 kali 4, 16. 1 kali 16, 16. Oh, kali silangnya Misalkan sama. beda gimana Pak? Kenapa? Kalau beda. Misalkan beda gimana? Kalau misalkan beda, dihitung. Boleh pakai loop gitu ya. Dihitung pakai loop atau pakai cara yang lainnya. Pakai cara lainnya ada caranya nanti dikasih tahu ya. Kayaknya cara lainnya kamu sudah pinter nih, bisa nih. Tapi saya masih kurang yakin nih. Dites dulu nih. Bisa nggak nih? Coba nanti kerjakan. Soal yang ini deh. Oke. Nah, coba ini. Ini kalau yang berpikirnya jauh, ini ngitungnya lama nih ya. Wow, nggak taunya 0. Lama itu dalam artian serba salah karena kita melihat nih kawat penghantarnya memiliki hambatan 0,002 ohm gitu ya. Oke, kita coba kerjakan yang kalau ini cari tegangan ya, cari tegangan.
Kita lewat dulu sini ya. Ini yang masih ada hubungannya sama arus ya. Ke nomor 7 yang masih ada hubungannya sama arus. Itu nanti bisa juga dipakai kalau misalkan ada soal seperti soal ini ya. Soal ini yang ternyata hasil kalinya nggak sama. Nanti kita bisa akal-akali. Ini coba dikerjakan. Siapa yang mau baca? Kebetulan ini ada tulisan nomor 7 ya. Padahal nomornya saya lompat-lompat ya. Siapa yang mau baca? Silakan. Besar dan arah kuat arus pada hambatan 5 ohm adalah. Nah. Silakan dicoba. Kurang gede nggak? Oke ya, kalian sepertinya udah bisa ya. Saya paling senang ini kan ada 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang ya. Kita pakai simpelnya saja. Ya, ini saya namakan cabang 1. Ini cabang 2, ini cabang 3. Oke. Sekarang yang ditanya arus pada hambatan 5 ohm itu adanya di cabang berapa? 2. Berarti kita tulis gini. Oh, arah-arahnya itu nanti bisa kita tulis setelah kita hitung hasilnya. I2, kita cari I2 kan? Kalau kita mencari I2, itu artinya GGL yang ada di cabang 2 ini dikurangi dengan semua GGL yang ada. Kita kurangi dulu. Berarti ini E2. Karena GGL-nya cuma ada 3 ya. Berarti E2 boleh kemana saja dulu. Ya. E2 min E3 plus E1. Boleh, 3 dulu boleh. 2, 3. Yang tidak ada siapa? 1. Satunya jadi R. Ditambah. Ini karena E2 ya, I2 berarti E2 ya. E2 kurangi. Berapa nih sekarang? E1. E1. R3. Iya. Sekalian hafalkan ya. R3 per. Ya. Pernya ini aja. R1, R2, R3 kan? R yang ada di cabang 1 dikalikan R yang ada di cabang 2 ditambah R yang ada di cabang 2 dikalikan dengan R yang ada di cabang 3 ditambah R yang ada di cabang 3 dikalikan R yang ada di cabang 1. Jadi balik ya. 1, 2, 2, 3, 3, 1 balik lagi. Dah. I2-nya bisa dihitung gitu ya. Arahnya dari mana? Ini juga tolong diingat ya persamaannya. Berapa ketemunya? E2 kurangi E3. 5 kurang 15 berapa? 10. Ya, kurangi min 10 ya. R1-nya berapa? Plus gitu ya. 5 kurangi E1 berapa? E1-nya 10. R3-nya? R3 10. Oke.
per. Gitu ya. Ini kalau lagi ujian bisa kan di luar coret-coret. Iya, Pak. R1 kali R2. R1-nya 10, 50. R2-nya 5 ditambah 5 kali 10 ditambah 10 kali 10. Udah ketemu nih I2-nya. Atas jumlahnya berapa? Min 100. Min 100. Ini? Min 50. Nah, jadi min Min 150 ya? Iya. Min 150 bawah 250. 200. 100. Oke. Atas bagi 53. 0,75. Iya. 0,75 ampere. Ya. Min itu artinya ke arah bawah. Jadi pada hambatan 5 ohm itu arusnya mengarahnya ke bawah. Ke Q. Nah, kalau ke bawah itu berarti apa? T, I, T. Bisa ya? Pak tadi nyusun yang rumus yang di atasnya gimana Pak? Yang ini? Iya. Nih. Ya gini. Saya ulang ya. Kan tadi tanya I2 ya. Oke, sekarang kalau misalkan ditanya I yang di cabang 1. Berarti kurangilah E1 dengan semua E yang ada. E1 kurang E berapa kalau gini? Ayo, yang nanya tadi. 2. 1, 2. Yang tidak ada siapa? 3. Berarti R3. Oh iya. Plus. Gitu. Sekarang masih bicara I1. Berarti E1 lagi. Kita kurangi dengan? Ayo. 3. 1, 3. Yang tidak ada siapa? 2. R2. Bawahnya? Sama. R1 kali R2. Tambah. R2, R3. Tambah. R3 balik lagi ke R1. Ini kan kita sudah kita hitung berapa yang bawah? 200 kan? Nah, kalau lagi ujian, misalkan ditanyanya aneh-aneh, ditanya 2 kali 1 I2, yang ini nggak usah dihitung lagi, udah kita hitung kan? 200. Coba I1-nya berapa yuk? Cari. Nah. 10. 10. E1 kurang E2. 10 kurang 5. 5 kali 10. 50 ya? Iya. Ditambah E1 kurang E3. 10 kurang 15. Min 5 kan? Min 5 kali R2. Jadi berapa? Ini ya? Iya Pak. Bawahnya, udah kita hitung kan bawahnya berapa? 200 ya? 200. Bawahnya sudah kita hitung. Berarti 25 per 200 per 8 ya? Oke. Tulis saja. Apa-apa kita tulis saja. 25 per 200. Kemana arahnya? Ke atas. Atas. Ini ya, Pak. taruh sini ya. Ya. Tapi kalau kan kadang-kadang ada yang itunya Pak. V-nya yang di tengah nggak ada kan? Ada juga Di- salah. Ini titik di termasuk nggak yang kayak gini? Misalnya gimana? Yang V-nya tegangannya itu di tengah nggak ada, cuma hambatan doang. Oh, cuman hambatan aja. Kalau misalkan tidak ada tegangan, tidak ada GGL-nya, maksudnya gitu ya. Anggap aja kalau ini nggak ada GGL, anggap aja ini sama dengan 0. Boleh nggak? Oh, jadi masih berlaku ya rumusnya? Masih berlaku. Kalau dia pakai R kecil, Ditambahin. Jadi misalkan gini, misalkan di sini ada R kecilnya nih. R kecilnya misalkan 1 ohm gitu ya. Berarti R yang ada di cabang 1 jumlahnya berapa? 1 tambah 10. oh kita berhitung gitu ya? Bisa ya? Ya, Pak. Ini biar rapi nih. Aduh, tik 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 tik. Misalkan ini umpamanya ya. Ada 1 ohm berarti ya.
Oke, ini udah tanggung nih, kita kerjain aja yuk. I2 sudah, oh ini tadi ini masih I2 ya. Sekarang I3 berapa? I3 berarti kurang apa? E2. E3 kurang E2 berapa tuh? Sepuluh. 5 gitu kan? Ini kan E3 kurangi E2 ya, sorry. Ya 10 ya. Maaf. Kamu maunya kurangin 2 ya. Oke. E3 kurang E2 kali R1. Terus ditambah apa? E3 kurang E1 kali R2. R2. Oke. Ini seperti biasa ya tadi ya. R1, R2, biar kamu nulis biar hafal. R2, R3, R3, R1. Balik lagi. Nah, 3 kurang 2. 3, 15 kurang 5 berapa? 10. 10 kali 10. 100 kan? Udah mulai cepat hitungnya kan? 3 kurang 1. 3 berapa? 15. 1 berapa? 10. 15 kurang 10, 5. 5 kali 5 berapa? 25 kan? Per bawahnya udah dihitung kan? 0,625. Iya, 125 dibagi 200 berarti berapa? 0,625. 5/8 ya boleh ya. 5/8. Ini 0,75 kan sama dengan 6/8 ya? Ya enggak? Iya. Ini hasilnya plus apa, Min? Plus. Plus. Berarti arahnya kemana? Ke atas ya? Bawa ke atas. Oke, I3 ke atas, I1 ke atas. Ya, 1/8 ditambah 5/8. Benar nggak 6/8? Benar, Pak. Nah, berarti rumus kita benar ya. Pak, kalau dia nyamping kok. Gambarnya nyamping. Berarti ntar dia plusnya ke kanan, apa gimana? Oh iya, boleh. Kalau gambarnya nyamping, boleh. Kalau misalkan plusnya ke kanan, ini saya scroll up dulu ya. Oke, lihat ya. Saya lupa ngasih tahu kalian nih. Kan baterai tadi gini kan? Baterai gini kan? GGL gitu ya. Nah, kalau menyamping kan bisa kayak gini. Oh, yang plus di kanan kan ya? Yang plus boleh di kanan, boleh di kiri, nggak masalah. Yang panjang ya? Yang panjang plus apa, Min? Plus. Plus. Kalau min tandanya gini nggak? Kalau min, gini kan? Kalau plus tandanya gini ya. Kalau ada yang lupa nih, oh plusnya kita copot, kita gabungkan jadi satu, jadi panjang, ya kan? Yang panjang berarti plus. Paham? Cara ngingetnya gitu ya? Iya. Oke. Dua. Bisa ya, jadi ngitung-ngitung arusnya seperti ini, nanti bisa diterapkan gitu ya. Kalau sudah, kita hitung yang ini deh. Tegangan nih. Oke, kita kerjakan ini. Tadi kalian ingat ya tadi kalau misalkan tidak ada E-nya berarti dianggap berapa tadi E-nya?
0 Nol. ya. Oke, 0, pinter. Sekarang yang ini nih. Yuk. Sekarang kita coba yang ini. Siapa yang mau baca silakan. Ini mau salin dulu? Boleh. Ntar saya bagi PDF-nya ya. Boleh saya ganti sekarang? Scroll up. Maksudnya saya ganti soal. Oke, kita kerjakan soal. Ini kebetulan ada namanya nomor 5 ya. Padahal saya lompat-lompat. Sekarang, siapa yang baca? Silakan. Dari rangkaian berikut ini, beda potensial antara titik A dan B adalah. Nah, antara titik A dan B. Nah, ayo, siapa yang mau hitung? Siapa yang bisa? Mau coba kerjakan dulu? Apa kita sama-sama? Gimana nih menghitung VAB? Dilihatin aja bisa nggak jawab? Ini biasa ya. Ini cabang 1. Saya lebih senang pakai angka biasa ya daripada Romawi ya. Ini saya namakan cabang 2. Ini saya namakan cabang 3. Ditanya VAB, 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 VAB sama dengan. Nah, kita pakai cara simpel ya, pakai hitungan superposisi. VAB sama dengan E yang ada di cabang 1 dibagi R yang ada di cabang 1. Coba ya, saya mau tanya sama kalian deh. R yang ada di cabang 1, kalau soal kita ini ada berapa R? Yang cabang 1 3 ohm ya, 2 sama 1. Oke, ditambah E yang ada di cabang 2 per R yang ada di cabang 2. Pasti kalian bisa lanjutkan. Ayo, berapa nih? Per R3. Oke. Per seper R1, seper R2, seper R3. Gitu ya. Bisa? Oke. Kita rapikan ya. Oke. Seper R2. Oke. VAB sama dengan, dah kalian bisa. Berapa jawabnya? Kita perhatikan ya, lihat. Ini 0,2 tapi Nah, kita perhatikan ya, ini 9 volt sama 12 volt. Arah kutubnya sama nggak? Sama. Sama. Ini beda ya? Beda. Oke, kita masukkan yuk, sama-sama yuk. 9, yang cabang 1 ya. Berapa R1-nya? Totalnya yang di cabang 1, R di cabang 1, 3 ya. Dari mana 3? Ini 2, ini 1. Ya kan? R dalamnya 1, R luarnya. Oke, ditambah. Ini kutubnya terbalik kan? Nah, kalau terbalik masukkan angka minus. Min 6 dibagi. R cabang 2 berapa jumlahnya? 2 sama 1. Oke. Ditambah. 12 per 6. Oke, pintar. 12 per 6. Per sepertiga. Sepertiga. Ini kan seper R, seper R, seper R. Lihat aja nih. Ini sama kan? Plus seper. Di VAB-nya sama dengan. Ayo, ini berapa? 18. 3. Ini berapa? 2. Ini berapa? 2. Min 2 sama 2 habis nggak? Habis. 3. Habis. Jadi tinggal 3 kan? Per. Ini sepertiga berapa? Dijadikan per 6 2. 5 per 6. 2 per 6. Ini sama dengan 2 per 6 juga kan? Ya. Iya nggak?
Iya. 2/6, 2/6. Jadi 5/6 kan? Oke. Langsung ya matematikanya ya. 5/6. 18/5. Iya. 18/5. Itu sama dengan berapa? 3,6. 3,6 volt. Namanya kok jelek ya? Ntar dulu. Iya, kita nulis di whiteboard sama di digital beda ya. 3, ada nggak 3,6? Mana dia? Ini ya. Oke. Saya mau tanya nih sama kamu. Nih, saya mau tanya. Kalau E-nya nggak ada gimana? Dijadikan apa tadi? 0. 0. Nah, sekarang yang saya tanya, kalau R-nya nggak ada? Sama 0 juga. Kalau R-nya nggak ada. Kalau R-nya nggak ada, jadikan 0. Bilangan dibagi 0 berapa? Hingga. Tak beri nggak? Jadi tegangannya tak beri nggak gitu? Atau gimana? Lihat ya. Kalau misalkan ya, ini kan soal kita nih, misalkan ada lagi nih, tetet gitu ya. Mama nih. Ini. Mama gitu ya. Ini misalkan 8 volt gitu. Ya. Ini tidak ada R dalamnya, tidak ada R-nya gitu. VAB-nya berapa? VAB-nya lihat, ujung ini sama ujung ini kena A sama B enggak? Itu kenapa 8, Pak? Ya 8, jadi 8 volt. Enggak, ini misalkan gitu ya. Andai kata gini, kamu nggak usah lihat yang 8 deh. Kamu lihat yang ini, yang di cabang 1. Ini saya namakan cabang 4. Yang di cabang 1, kamu lihat di cabang 1 ini tidak ada hambatan dalamnya, tidak ada R luarnya. Yang ada cuma 9 aja. Berarti 9 ini langsung kena kan A sama B-nya ya. Berarti tegangannya itu 9 volt. Paham? Antara A dan B. Tapi di AB-nya bukannya juga punya ini hambatan? Ya, di AB-nya punya hambatan, kan hambatannya cuma di sini. Tapi yang kita lihat kan A sama B-nya kena di sini kan, kena di tegangannya. Yang kena tegangan maksimalnya siapa? Ini kan. Ini kan tidak ada hambatan, tidak ada hambatan. Lebih cepat yang lewat tidak hambatan. Yang tidak ada hambatan. Berarti tegangannya itu 9 ya, misalkan gitu. Ya. Boleh dipikir dulu. Gimana tadi, Pak? Kan nggak Ya. ada hambatan di... Oh ya, kalau jadi gini. Saya lihat dulu ya. Kalau misalkan tidak ada hambatannya, kan mungkin nanti kalian mikirnya ini, berarti kalau tidak ada hambatan ini dijadikan 0 aja. Padahal bilangan dibagi 0 berapa? Sehingga. Tidak terdefinisi ya, sehingga ya. Nah, itu kita jangan terjebak. Kalau dia tidak ada hambatannya, berarti tegangannya sama dengan tegangan yang tidak ada hambatannya antara A dan B. Gitu Yang ya. ada hambatannya 8 kan, Pak? Kenapa? Oh iya, Yang misalkan. ada Nah, ini kan saya tadi kan saya ambil contoh 8 terus saya kembalikan lagi ke 9 ya. Iya. Nah, dalam hal ini di cabang 4 ini nggak ada, berarti antara AB jadi 8, umpama gitu ya, umpama. Iya. Coba kamu boleh salin-salin dulu. Oke, nanti saya bagi PDF-nya. Ini sudah kamu salin belum? Sudah dipahami belum? Yang tadi saya cerita 8 volt atau 9 volt yang tidak ada hambatannya. Ya, paham, Pak, paham. Oke, kalau sudah paham, saya Pak, ini yang ini kenapa 1 per, Pak? Kenapa? Kan yang ini kan sama tadi, kalau yang tadi kan dia mainnya GGL sama ini, GGL doang. Kalau ini kenapa 1 per, Pak, tadi, Pak?
Oh, gitu. Jadi ini ringkasan dari berbagai rumus kan. Ini ringkasan artinya pakai matematika. Lihat ya. Kalau VAB satuannya apa? Volt kan? Iya, Volt. Volt. E satuannya apa? Volt juga. Volt juga. Ini kalau yang atas kan ini volt per ohm. Gitu ya. Yang Iya. bawah per ohm. Dimensinya udah sama belum? Sama. Nah, sama gitu ya. Nah, kalau dimensinya sudah sama berarti persamaan ini diturunkannya sudah benar. Nah, ini tinggal kalian gabung-gabungkan aja, kan ada hukum Kirchhoff kan, jumlah arus masuk sama dengan arus keluar gitu kan. Ada, ini gabung-gabungin dari sini. Jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Jadi kita lihat arus yang masuk, misalnya gini, arus yang masuk ke titik A gitu ya. Arus yang masuk ke titik A sama dengan arus yang keluar dari titik A kan? Berarti arus di titik ini berapa? Ada yang masuk, ada yang keluar. Berarti nggak ada kan? Nah, berarti arus. Nah, itu kita gabung-gabungkan ya situ ya. Ya udah, kamu tinggal pakai aja deh ya. Nih saya nggak usah turunkan matematikanya. Oke, kalau sudah, ini bisa diingat nggak rumusnya? Bisa. Iya, Pak. Nanti dikirim kan PDF-nya, Pak? Iya, PDF-nya dikirim. Iya. Oh, udah 30 ya? Iya, udah. Iya, ya oke. Kalau sudah 30, udah 11.30 ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Pak. wabarakatuh. Sebentar, PDF-nya saya kirim ya. Syukran, Pak. Ya, syukron. Iya. Syukron nggak hadir ya? Update ini IPA berapa ya? 2 ya? Satu, Pak. IPA 1 ya, 1. Oke. Apa? Ada nggak?